kasihan teman-teman semua ininya. Pokoknya Ya, dapat Pak di mana aja. Alhamdulillah Pak Subhan ini. Ini cobaan live. Kata Pak Subhan nggak enak sebenarnya. Udah Pak. Kalau sampai persen ya dikasih. Kenal baik dulu di mana. Kita lihat ini. Sekarang sudah kan kita pusat harus juga Pak Ilmu pending ya. Nah, jika baru Pak Eri kesarua kunaon. Mbak kena Mbak Riz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati narasumber pada malam hari ini yaitu Bung Hasibuan selaku YouTuber Mekah. Kemudian yang saya hormati semua dewan pengurus pusat maupun daerah dan semua panitia Zoom meeting pada malam hari ini. Kemudian yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu dan semua peserta yang sudah bergabung pada malam hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Pada malam hari ini kita bisa bergabung pada acara yang penuh barokah ini. Kemudian yang kedua kalinya, tidak lupa kita haturkan sholawat beserta salam kepada junjungan alam kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua termasuk umatnya yang nantinya mendapat syafaat di hari kiamat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, dan semua peserta yang sudah bergabung pada malam hari ini. Adapun tema pada malam hari ini yaitu live haji dari Mina bersama tim Hure dan jamaah Indonesia terpilih dengan narasumber Bung Hasibuan akan sama-sama kita mulai. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu yang bergabung. Nah, marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran surah Al-Hajj ayat 26 sampai dengan 30 yang akan dibacakan oleh Ustadz Ahmad Taufik ST. Kemudian sari tilawah oleh Ustazah Irawati Amin Tahura. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور صدق Allahul Azim. Terjemahan surat Al-Hajj ayat 26 sampai dengan 30. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika kami tempatkan Ibrahim di tempat Baitullah dengan mengatakan, janganlah engkau menyekutukan aku dengan apapun, dan sucikanlah rumahku bagi orang-orang yang tawaf, dan orang-orang yang beribadah, dan orang yang ruku dan sujud. Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, atau mengendarai setiap unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh. Agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka, dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan, atas rezeki yang Dia berikan kepada mereka berupa hewan ternak. Maka makanlah sebagian darinya, dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Kemudian, hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada di badan mereka, menyempurnakan nazar-nazar mereka, dan melakukan tawaf sekeliling rumah tua Baitullah. Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan apa yang terhormat di sisi Allah atau hurumat,
maka itu lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Dan dihalalkan bagi kamu semua hewan ternak, kecuali yang diterangkan kepadamu keharamannya. Maka jauhilah penyembelihan berhala-berhala yang najis itu, dan jauhilah perkataan yang dusta. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jazakumullah khair, saya ucapkan kepada Ustadz Ahmad Taufik ST beserta Ustazah Irawati Amin Tafura. Baik, untuk acara selanjutnya saya serahkan ke rekan saya, Saudari Dini. Silakan. Baik, terima kasih Saudara Sahlan. Acara selanjutnya adalah narasi haji. Asal mula perintah haji dari Allah Subhanahu wa taala. Ibadah haji adalah berkunjung ke Baitullah atau Ka'bah pada waktu tertentu untuk melakukan amalan-amalan seperti wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah dan Mina, tawaf di Ka'bah, sa'i, dan amalan lainnya. Ibadah haji merupakan salah satu sarana melakukan komunikasi antara seorang hamba dengan Khaliknya. Ibadah ini pertama kali disyariatkan pada tahun ke-6 Hijriah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ali Imran, surah ketiga ayat 96 sampai 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awla baiti wudi'a lin-nasi lallazi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya Ka'bah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah bagi manusia ialah Ka'bah atau Mekah yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata. Di antaranya makom Ibrahim, barang siapa memasukinya atau Baitullah menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji menuju Baitullah adalah kewajiban manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu bagi yang sanggup mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa kafir, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dan tidak butuh pada seluruh alam. Ada beberapa rangkaian ibadah haji yang harus dilalui oleh jemaah haji. Yang pertama adalah ihram dan niat. Ihram adalah niat berhaji dari mikot atau tempat khusus yang ditetapkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melafazkan talbiyah haji. Adapun lafaz yang diucapkan ialah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dan niat haji yaitu nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala labbaik Allahumma hajjan. Yang kedua yaitu tawaf kudum. Tawaf kudum adalah tawaf yang dilakukan oleh jamaah haji ketika pertama kali datang ke kota Mekah sebagai tanda penghormatan kepada Baitullah. Kemudian rangkaian yang selanjutnya yaitu hari Tarwiyah. Menurut para ulama, istilah Tarwiyah berasal dari kata tarawa yang artinya membawa bekal air. Dengan kata lain, hari Tarwiyah adalah hari di mana para jamaah haji melakukan pembekalan atau persiapan air untuk dibawa menuju ke Padang Arafah dan Mina. Kemudian yang keempat yaitu wukuf di Arafah. Wukuf dimulai tanggal 9 Zulhijjah, mulai waktu zuhur sekitar pukul 12 siang sampai matahari terbenam sekitar pukul 6 sore. Saat itulah jamaah memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima yaitu mabit di Musdalifah. Saat matahari tenggelam, jamaah meninggalkan Arafah menuju Musdalifah untuk menginap atau mabit. Perjalanan dari Arafah ke Musdalifah dikenal sebagai perjalanan yang melelahkan karena jutaan manusia berbondong-bondong menuju ke sana sambil mengambil kerikil untuk melempar jumroh. Yang keenam, melempar jumroh. Tanggal 10 Zulhijjah,
Jamaah berangkat dari Musdalifah menuju Mina sebelum matahari terbit untuk melempar jumroh Aqobah sebanyak 7 lemparan. Kemudian jamaah bertahallul atau mencukur rambutnya. Barulah diperbolehkan menggunakan baju biasa. Kemudian rangkaian yang ketujuh yaitu mabit di Mina. Jadi setelah melakukan lempar jumroh Aqobah, rangkaian ibadah haji selanjutnya adalah mabit di Mina. Adapun mabit di Mina dilakukan pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Kemudian di Mina para jamaah diberikan dua pilihan, apakah memilih nafar awal atau nafar sani. Nafar awal artinya para jamaah bakal meninggalkan Mina pada tanggal 12 Zulhijjah setelah melontar ketiga jumroh, ula, wusta, dan Aqobah, yang masing-masing dilontar sebanyak 7. Sementara jika memilih farsani, jamaah meninggalkan setelah melempar ketiga jumroh pada tanggal 13 Zulhijjah. Lalu rangkaian yang berikutnya, tawaf ifadah. Setelah selesai mabit dan melontar jumroh di Mina atau setelah mabit di Musdalifah, jamaah menuju ke Mekah untuk melaksanakan tawaf ifadah yang kemudian dilanjutkan dengan sa'i. Sa'i adalah berjalan dari Bukit Safa ke Bukit Marwah dan sebaliknya sebanyak 7 kali yang berakhir di Bukit Marwah. Perjalanan dari Bukit Safa ke Bukit Marwah dihitung 1 kali dan juga dari Bukit Marwah ke Bukit Safa dihitung 1 kali. Dan rangkaian yang terakhir yaitu tawaf wada. Wada berarti perpisahan. Setelah seluruh ritual haji selesai, jemaah melaksanakan tawaf wada sebelum akhirnya meninggalkan Mekah untuk kembali ke negara masing-masing. Baiklah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan semua peserta, itulah beberapa rangkaian ibadah haji yang harus dilewati oleh seluruh jemaah haji yang saat ini sedang melaksanakan ibadah haji di Mekah. Semoga saudara-saudara kita saat ini sedang memenuhi panggilan Allah, yaitu melaksanakan ibadah haji, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mendapatkan haji yang mabrur. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, kita ke acara inti, acara yang ditunggu-tunggu, acara yang kita tunggu, yaitu live haji dari Mina bersama tim Hore dengan narasumber Hasibuan. Namun sebelum ke acara inti, saya menginformasikan bahwa materi yang saya berikan sebanyak waktunya yaitu sebanyak 30 menit dan sesi tanya jawab sekitar 15 menit. Baik, untuk narasumber, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Lantunan puja dan puji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua nikmat anugerah yang telah Allah berikan untuk kita semua sampai saat ini juga. Saudaraku semua, ayah bunda, para saudara kami yang ada di tim Hore, dengan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita merasakan sampai sekarang napas kita masih bisa menghirup udara yang Allah anugerahkan untuk kita semua. Salawat dan salam tentunya tidak pernah bosan kita bacakan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya beliau yang telah merubah satu peradaban yang jauh daripada nilai-nilai kemanusiaan. Maka dengan datangnya Rasulullah, akhrajan nasa minadz zulumati ilan nur, mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Ayah bunda, saudara semua yang ada di tim Hore, sekarang acara kita live dari tempat 60.000 jemaah
tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala, mereka yang terpilih. Saya sekarang berdiri berada menginjakkan kaki saya di Mina yang tentunya satu tempat yang penuh dengan sejarah. Maka di hari tasyrik seperti yang sekarang dan juga karena sekarang ini saya berada di satu tempat yang mengukir perjuangan para nabi, orang-orang mulia dari dahulu hingga sampai sekarang. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kita disunnahkan untuk bertakbir, membesarkan asma Allah Subhanahu wa taala di hari-hari tasyrik, demikian juga di hari nahar, tentunya di saat kita melaksanakan hari raya kurban. Karena itu saya mengajak dari Mina ini live untuk kita semua yang hadir di acara Tim Hore ini, mari kita mengumandangkan takbir bersama-sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Baik, terima kasih Ayah Bunda, saudara semua. Tentu di saat sekarang hari yang sangat membahagiakan untuk kita semua, para Allah Subhanahu wa taala yang disebut tentunya oleh Rasul sendiri dengan wafdullah. Al-hujjaju wal ummaru wafdullah. Idza sa'aluhum yastajibu lahum wa yastaghfiruhu yaghfirullahu lahum. Orang yang melaksanakan ibadah haji, orang yang melaksanakan ibadah umrah adalah tamu-tamunya Allah Subhanahu wa taala. Jika mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ijabahkan doa-doa mereka, dan jika mereka minta ampun atau istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan ampunan insyaallah. Saudaraku, ayah bunda yang ada di Tim Hore, saya sekarang berada di Mina. Tentu Mina ini disebut namanya Mina karena disinilah dahulu Nabi Ibrahim pernah bermimpi. Maka Mina ataupun Muna adalah satu mimpi ataupun impian. Di saat dahulu seorang hamba Allah Subhanahu wa taala dan seorang nabi yang sangat mulia tentunya, dan dia bermimpi di sini. Diperkirakan tempat dia bermimpi ada di sebelah istana di sana. Kalau ayah bunda semua saudara yang hadir di Tim Hore, ketika dahulu dia bermimpi di sana, ternyata yang dimimpikan itu bukan misalnya kisah cintanya dengan seorang wanita, apakah misalnya dengan Siti Hajar ataupun Siti Sarah yang merupakan istrinya. Tapi ternyata di sana dia bermimpi menyembelih anaknya, putranya yang sangat disayangi, yang mereka sudah sangat lama tidak berjumpa, berpisah. Tapi tiba-tiba di saat dia sudah semakin dekat dengan anaknya Ismail, namun ternyata dia bermimpi di sana, dan dalam mimpinya dia melihat menyembelih anaknya. Ternyata itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala agar dia mengorbankan anaknya, menyembelih anaknya. Dan kemudian Ismail di saat ditanya oleh ayahnya Ibrahim, "Wahai anakku,
Tadi malam saya sudah bermimpi menyembelihmu. Dan itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimanakah pendapatmu, wahai putraku? Maka saat itu juga tanpa berpikir, seorang anak yang pasti merindukan ayahnya yang sudah lama berpisah, jawabannya dia tidak mengatakan, tunggu dulu wahai ayah, aku memelukmu dulu karena kita baru berjumpa. Atau misalnya, tunggu dulu wahai ayah, kita jalan-jalan dulu karena kita sudah lama tidak berjumpa. Tunggu dulu wahai ayah, kita bersama ibu dulu pergi makan bersama misalnya. Tapi ucapan keikhlasan dari seorang yang bernama Nabi Ismail, dia mengatakan, if'al ma tu'mar. Wahai ayahku, kerjakan. Wahai ayahku, kerjakan. Wahai ayahku, laksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Mina ini kita belajar, ternyata untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala membutuhkan pengorbanan. Karena itu Mina menjadi satu peristiwa bagaimana agar kita mengorbankan apa yang kita miliki kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk dengan momentum pelaksanaan ibadah haji adalah satu pengorbanan. Ketika nanti ayah bunda semua, para saudara yang sekarang berada di Timhore akan melaksanakan ibadah haji, maka sebenarnya di sana adalah satu pengorbanan. Bukan hanya harta yang akan kita korbankan, tapi tentunya keluarga akan kita tinggalkan menjauh di sana. Di saat kita akan melangkah menuju ke tanah suci, maka sesungguhnya di sana perpisahan dengan keluarga kita, yang kita semua tidak akan bisa menjamin apakah nanti di saat selesai pelaksanaan ibadah haji kita akan berjumpa dengan keluarga kita. Maka ketika berada di Mina, Nabi Ibrahim dahulu dengan Nabi Ismail di sini, mereka mengorbankan jiwa mereka, mengorbankan apa yang mereka miliki semata-mata untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita pun yang sekarang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kesempatan untuk kita semua merasakan kehidupan dunia sekarang, kita diminta untuk mengorbankan apa yang kita miliki. Kalau mungkin sekarang saudara semua tidak bisa hadir melaksanakan ibadah haji, maka di sana bisa melaksanakan, mengorbankan, termasuk yang disebut dengan tadhiyah, yaitu pengorbanan, penyembelihan kurban. Maka itu bagian daripada tentunya untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Mina, ayah bunda semua perhatikan bagaimana luasnya Mina. Yang terukir di sini sejarah tentunya para nabi dan juga orang-orang mulia yang mereka pastinya semua juga mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kenapa kita ambil satu momen yang sangat bersejarah ini dari Mina, sebab kita ingin mengharapkan juga ketika dahulu Nabi Ibrahim di sini bermimpi, dan kemudian juga Nabi Adam yang disebutkan pernah bermimpi di sini, dan mimpinya berjumpa dengan istrinya, dan kemudian terwujud impian daripada Nabi Adam. Sesudah Nabi Adam bermimpi di Mina, sehingga dinamakan sekarang ini Mina ataupun Muna impian, maka kemudian dia berikutnya menuju ke Muzdalifah, dan seterusnya dia menuju ke Mina, ke Padang Arafah. Dan di Padang Arafah, Masya Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala jawab daripada mimpinya. Ketika di Mina ini Nabi Adam bermimpi berjumpa dengan istrinya, maka Allah jawab impiannya. Allah pertemukan dia dengan istrinya bukan hanya dalam mimpi, tapi juga ketika di Padang Arafah. Karena itulah dinamakan dengan Arafah, artinya mengenal ataupun mengetahui. Karena di sanalah kembali dua insan yang mereka sebelumnya itu tentunya saling mencintai di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di saat di sana mereka berjumpa, kembali mereka kenal mengenali, saling menyapa, dan saling bertanya kabar, dan saling berjumpa, dan saling mengetahui. Karena itulah disebut dengan Arafah. Maka pada hari ini satu momentum yang sangat bersejarah untuk ayah bunda semua saudara yang ada di Timhore. Di saat kita sekarang melihat suasana terkini saat ini juga dengan ribuan para tamu Allah Subhanahu wa ta'ala dari Mina ini, yang kita harapkan nanti seperti mana nama lokasi ini, seperti mana nama kawasan ini, artinya adalah Mina ataupun impian. Mudah-mudahan impian saudara semua yang ingin melaksanakan ibadah haji diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga impian daripada saudara semua yang ingin menghadapkan wajahnya nanti insya Allah di hadapan Baitullah diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga
impian daripada ayah bunda semua yang ingin merasakan suasana wukuf di Padang Arafah, merasakan bermalam di Muzdalifah, merasakan bermalam di Mina, merasakan langkah demi langkah untuk melontar jumrah di Aqabah, di Wusta, di lokasi-lokasi yang kami perlihatkan sekarang di sana akan diijab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka karena itulah jangan pernah berputus asa, karena tentunya impian-impian seperti mana nama lokasi yang sekarang yang mungkin ayah bunda semua, saudara yang ada di Timor sekarang sangat banyak bermimpi untuk sampai ke tanah suci, insya Allah dalam waktu yang sangat dekat ayah bunda semua insya Allah akan mewujudkan mimpi itu, tentunya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ketika ayah bunda semua, saudara semua mendengarkan talbiyah yang sering dibacakan, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Sekalipun sebenarnya pada saat itu secara wujud ataupun fisik tidak hadir di al-masyairul haji ini, tempat-tempat pelaksanaan ibadah haji ini, namun sebenarnya itu adalah satu sebagai ucapan untuk menggapai mimpi. Ketika kita bacakan labbaik Allahumma labbaik, wahai Allah, aku memenuhi panggilanmu, walaupun secara fisik kita semua tidak berada di tempat ataupun di lokasi tempat pelaksanaan talbiyah itu, tapi itu adalah satu impian kita agar kita benar-benar dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu seperti tadi yang dibacakan, wa'adzin fin nasi bil hajj, serulah manusia untuk datang melaksanakan ibadah haji. Perintah itu pertama kali Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim agar dia memanggil manusia datang untuk melaksanakan ibadah haji. Wahai Ibrahim, panggillah manusia untuk datang melaksanakan ibadah haji. Pada saat itu Nabi Ibrahim dengan logikanya, karena dia sebagai seorang manusia, menjawab, ya Allah, bagaimanakah suara saya akan sampai kepada manusia? Karena tentunya Nabi Ibrahim hanya berpikir dengan logika yang dia miliki, kemampuan yang dia miliki, suara yang terbatas. Maka dia menjawab, ya Allah, bagaimanakah sampai suara saya kepada manusia? Karena tentunya kita tahu dunia yang sangat luas. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika itu langsung menjawab, seru manusia, maka alainal balagh, kami yang akan menyampaikan seruan. Itu yang dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ibrahim pun berdiri di satu bukit yang disebutkan oleh sebagian ahli sejarah pada saat itu Nabi Ibrahim berdiri di Padang Arafah. Kita bayangkan ayah bunda, saudara semuanya, ketika dia berdiri di Padang Arafah, berdiri di atas bukit, pada saat itu dia sendiri di sana, tidak ada satupun manusia. Tidak ada satupun di sana manusia. Dia hanya berdiri sendiri di atas bukit. Kalau mungkin saya ibaratkan seperti bukit yang di belakang saya di atas sana. Ketika itu dia berdiri, naik ke atas bukit dan dia mengatakan dengan seruan, dengan kalimat tadi yang dibacakan oleh Ayahanda Taufik di awal acara kita ini, wa'adzin fin nasi, serulah manusia. Maka Nabi Ibrahim pun naik ke atas bukit dan dia mengatakan, ayuhan nas. Pada saat itu tidak ada manusia di sana, tapi seruannya seperti itu, wahai manusia, wahai manusia, wahai manusia, innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ja'ala fil ardi buyuta, dia telah menjadikan di atas muka bumi ini rumahnya sebagai tempat ibadah. Fahajju, maka berhajilah kalian semua. Itu merupakan seruan daripada Nabi Ibrahim, yang siapa sampai sekarang mendengar seruan itu, di alam manapun kita dahulu berada, maka dialah yang sampai ke tanah suci. Ketika kita sekarang, ayah bunda semua bermimpi untuk sampai ke tanah suci, maka yang pertama kita tanamkan impian kita, dan kemudian minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma razuqni ziyarata baitikal mu'azzam wa rasulikal mukarram fi hadzal am wa fi kulli am bi ahsanil hal. Wahai Allah, impianku akan sampai ke tanah suci mewujudkan ya Allah, berziarah, mengunjungi rumahmu, mengunjungi nabimu yang mulia, mengunjungi rumahmu yang mulia, mengunjungi nabimu yang mulia. Itu yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin dengan itu nanti insya Allah
saudara semua, ayah bunda semua yang sekarang bersama dengan tim Hore, dengan acara kita ini mudah-mudahan impian-impian kita selama ini diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana lokasi kita sekarang ini berada di Mina, semoga nanti ayah bunda semua juga bisa langsung berdiri di Mina ini, langsung menginjakkan kaki di Mina ini, dan insya Allah bisa bermunajat di sini, menyampaikan semua hajat impian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku semua, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika saya sekarang berada di Mina, saya pun sampai sekarang seolah bagi saya juga hal seperti ini satu keajaiban. Karena saya yakin ketika akan pelaksanaan ibadah haji ini, betapa sangat banyak orang-orang yang ingin melaksanakan ibadah haji. Di saat akan pendaftaran di Saudi Arabia ini untuk pelaksanaan ibadah haji, ternyata dari 500 ribuan yang sudah terdaftar, di situ saya sudah membayangkan apakah saya nanti akan diterima atau tidak. Namun ternyata Allah berikan keajaiban-keajaiban, dan kemudian ketika sudah disampaikan siapa yang diterima, ketika ada SMS masuk ke saya, di situ pun masih ada mungkin yang mengganjal agar saya bisa melaksanakan ibadah haji. Namun seperti yang tadi kami sebutkan, siapa yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mampukan dia. Bukan karena hartawan, bukan karena jutawan, tapi yang benar-benar dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sebelumnya kita sudah menanamkan mimpi kita, impian kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka saya pun merasakan betapa semuanya keajaiban-keajaiban yang Allah berikan. Di saat hanya menghitung 6 jam akhir daripada pendaftaran, yang sebelumnya saya mungkin sudah menganggap nanti tidak akan bisa lagi masuk, tapi ternyata ada keajaiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini membuktikan ketika dahulu Nabi Ibrahim sudah menyeru dengan secara lisannya, namun tentunya Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan seruan itu, dan sampailah kepada setiap manusia, termasuk seorang Bung Hasibuan yang dhaif, yang lemah tentunya. Tapi alhamdulillah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dipilih oleh Allah menjadi tamunya, ditakdirkan Allah menjadi tamunya, sehingga sekarang saya berdiri di Mina. Ini menunjukkan betapa ketika ayah bunda semua mungkin juga berpikir bahwa yang sampai ke tanah suci itu adalah orang yang hartawan, misalnya jutawan, tidak. Tapi ternyata yang sampai ke tanah suci ini adalah mereka yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, maka gunung yang tinggi tidak akan bisa menghalangi, lautan yang luas tidak akan bisa menghalangi langkahnya untuk sampai ke padang Arafah, untuk sampai ke Muzdalifah, untuk sampai ke Mina, untuk sampai tentunya di hadapan Baitullah. Karena impian dari Mina ini, dan kemudian dengan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika kita semua sudah mendapat panggilan Allah Subhanahu wa taala, maka apapun yang menghalangi itu semua akan tersingkir, dan insya Allah ayah bunda semua, saudara semua, satu ketika nanti akan langsung bersimpuh di hadapan Baitullah. Dari Mina ini sekali lagi kami doakan, mudah-mudahan semuanya disegerakan Allah Subhanahu wa taala langkahnya menuju ke Baitullah, menyempurnakan rukun Islam untuk melaksanakan ibadah haji. Akhir dari pembicaraan kita ini semuanya adalah bagaimana agar ayah bunda tanamkan impian dari sekarang untuk sampai ke tanah suci. Tanamkan impian dari sekarang agar Allah pertemukan dengan kota Makkah Al-Mukarramah dan juga Madinah Al-Munawwarah. Dan semoga nanti insya Allah semuanya bersama dengan keluarga, ayah bunda, saudara semua yang selama ini seperti yang sudah kita sampaikan tadi, Mina ini adalah tempat menanamkan mimpi. Muna adalah impian. Maka saya yakin saudara semua nanti, ayah bunda semua bersama dengan keluarga yang dicintai, insya Allah yang sudah sejak jauh bermimpi untuk sampai di tanah suci akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan langsung dari Mina. Mohon maaf atas ucapan ataupun
perkataan yang mungkin kurang berkenan. Jika ada nanti pertanyaan, insya Allah akan kita berikan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair saya ucapkan kepada Bung Hasibuan atas penjelasan mengenai pelaksanaan ibadah haji, kemudian sejarah-sejarah mengenai Nabi Ibrahim beserta Nabi Ismail. Artinya meskipun kita live lewat virtual, tapi Masya Allah, tabarakallah, kita seakan-akan ikut berada di Mina bersama Bung Hasib. Dan harapan kita bersama, semoga di tahun depan dan tahun-tahun berikutnya, insya Allah kita semua bisa pergi ke Baitullah untuk melaksanakan haji dan umroh. Dan tentunya doa kita bersama untuk Bung Hasibuan, semoga dilancarkan dan mendapatkan haji yang mabrur. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Untuk acara selanjutnya yaitu sesi tanya-jawab, sekitar 15 menit, tapi hal ini saya serahkan ke Saudari Dini. Silakan. Baik, terima kasih Saudara Sahlan. Kepada Bapak Ibu semua, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair atas kehadirannya pada malam hari ini. Sebelumnya di sini saya mohon dengan sangat, saya akan buka sesi tanya jawab ini. Sebelumnya saya persilakan untuk yang mau bertanya silakan diaktifkan mic-nya. Tetapi bila saat mendengarkan atau tidak bertanya silakan dinonaktifkan mic-nya ya. Jadi supaya kita lebih fokus dan lebih tertuju gitu loh pada yang saat ini sedang berjalan acaranya. Baik Bapak Ibu, saya buka sesi tanya jawab ini. Silakan yang mau bertanya diaktifkan saja mic-nya. Silakan. Langsung saja yang mau bertanya. Dan ini bukan kesempatan yang kesempatan yang langka loh ya. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini? Yang mau bertanya siapa duluan ini? Saya mau nanya sama Bung Has. Assalamualaikum Bung Has. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ya, dari Garut. silakan, Bunda. Ya, silakan. Bagaimana cara kita menyempurnakan ibadah haji sesuai dalam surat Al-Maidah ayat 3? Terima kasih Bung Has. Ya, mungkin lebih dipertegas maksud dari Bunda Dewi ya. Ya, Bunda Dewi. Bunda Dewi benar. Ya, diperjelas pertanyaannya maksudnya menyempurnakan haji, apakah rukunnya atau bagaimana? Menyempurnakan. Maaf Bunda, sinyalnya terputus-putus. Sinyalnya agak terputus-putus di sini. Bisa diulang pertanyaannya? Halo Bunda Dewi. Ya, mungkin bisa saya yang saya pahami mungkin bagaimana pelaksanaan ibadah haji, ya. Jadi terima kasih Bunda Dewi, mudah-mudahan nanti saya tidak salah menafsirkan pertanyaan tersebut, dan terima kasih untuk ayah bunda saudara semua. Ya. Bagaimana tadi? Bagaimana? Bunda Dewi silakan diulang pertanyaannya supaya jelas. Tadi agak terputus-putus pertanyaannya. Langsung aja dulu. Ya, mungkin bagaimana cara kita menyempurnakan. Oke, baik. Di sini saya perjelas aja. Bagaimana cara menyempurnakan ibadah haji sesuai dengan Al-Quran yang didauhkan Allah dalam surat Al-Maidah ayat 3. Sepertinya begitu pertanyaannya. Ya, baik. Terima kasih untuk Bunda Dewi dan juga para
ayah bunda, saudara yang bergabung di tim Hore di live Zoom kita ini. Tentu pelaksanaan ibadah haji ini adalah satu perintah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala liman istata'a ilaihi sabila, yaitu bagi mereka yang mampu. Mampu dalam arti baik secara fisiknya, kemudian juga tentunya bagaimana agar pelaksanaan hajinya sampai secara sekarang ada fasilitas yang disebut dengan fasilitas. Nah, yang disebut di sana wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah pelaksanaan ibadah haji dan umrah itu hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah mengingatkan di sana untuk kita semua, pelaksanaan ibadah haji itu hanya karena Allah. Jadi sempurnakan pelaksanaan ibadah haji dan umrah itu, semua rangkaian daripada perjalanan haji kita harus benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena ingin mengharapkan pujian, karena di akhir zaman akan terjadi nanti satu masa orang yang melaksanakan ibadah haji itu untuk mendapatkan pangkat ataupun title ataupun mungkin kebanggaan di hadapan manusia. Dan bahkan na'udzubillah, pernah mungkin kita dengar cerita ada orang yang melaksanakan ibadah haji karena dia nanti akan jadi seorang caleg misalnya, na'udzubillah, karena dia nanti mendapatkan gelaran H di awal daripada namanya, kemudian di balik itu ternyata dia datang untuk melaksanakan ibadah haji, na'udzubillah. Jadi wa atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakanlah pelaksanaan haji ataupun umrah itu lillahi ta'ala, hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada di balik itu semuanya. Karena terkadang na'udzubillah ketika ada tujuan yang bukan karena Allah Subhanahu wa taala, walaupun mungkin orangnya nanti akan sampai di tanah suci, tapi na'udzubillah bisa jadi akan dia temukan satu teguran-teguran ataupun mungkin satu rintangan-rintangan di saat dia melalui perjalanan pelaksanaan ibadah hajinya. Yang terakhir kemudian, ketika kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, wa atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakan pelaksanaan ibadah haji dan umrah itu hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah berada di tanah suci ini, apapun yang kita hadapi di sini, yang kita lalui dari perjalanan ibadah haji di saat kita sudah berada di sini, tentunya kita tetap melaksanakan, menyempurnakan daripada rukun-rukunnya, termasuk dengan niatnya, termasuk dengan wukuf di padang Arafahnya, termasuk dengan tawaf ifadahnya, termasuk dengan sa'inya, termasuk dengan tahalulnya. Dan kemudian juga menyempurnakan haji, bagaimana kita menjaga agar benar-benar untuk menjaga larangan-larangan ihramnya, termasuk mungkin yang susah. Kalau bagi seseorang yang melaksanakan ibadah haji, laki-laki misalnya tidak diperkenankan untuk memakai baju di saat dia sudah berihram, saya yakin para laki-laki bisa menjaga itu. Tapi yang paling utama bagaimana kita menyempurnakan pelaksanaan ibadah haji. Fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Dalam pelaksanaan ibadah haji itu tidak boleh ada ucapan-ucapan yang kotor keluar. Ketika seorang sudah berihram, maka kita sempurnakan itu, menjaga lisan kita. Di saat kita sudah berada di tanah suci, ada terkadang cobaan yang Allah berikan, maka jangan sampai keluar ucapan-ucapan keburukan dari para lisan kita semua. Karena ketika nanti keluar ucapan-ucapan yang buruk, ada pertengkaran di antara kita misalnya dengan jemaah yang lain, itu artinya kita sudah menodai bagian daripada perjalanan suci. Di saat Allah Subhanahu wa taala sudah memanggil kita bersimpuh di hadapan Baitullahnya. Itu mungkin yang bisa kami berikan jawaban kepada Bunda Dewi. Terima kasih. Baik, jazakallah khair Bung Hasibuan atas jawabannya. Selanjutnya di sini, alhamdulillahirabbil alamin, sudah terjawab ya Bunda Dewi ya. Baik, saya lanjutkan kembali ya ke sesi tanya jawab berikutnya. Ingin bertanya di sini Ya, mungkin ada Bunda. Alhamdulillah. Di sini ada, maaf sebentar. Di sini sudah ada yang mau bertanya, Bunda Rosmaini. Bunda Rosmaini yang mau bertanya silakan diaktifkan mic-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Haji Hasibuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Yang pertama saya mau menanyakan, kalau yang kemarin ini ada tawaf kudum itu untuk yang di luar Mekah ya. Satu, terus satu lagi, waktu awal kan ada meeting poin ya di ini. Setelah haji selesai ini, jamaah itu kembalinya ke mana gitu?
kumpulnya sebelum mereka kembali. Maaf, Bunda Rosma Ya. tadi agak terhenti pas di iya. akhiran. Bisa diulang pertanyaannya? Ya, yang pertama, yang tawaf kudum itu untuk yang tinggalnya di luar Mekah ya. Apa gimana nanti minta penjelasannya dari Bung Hasibuan. Yang kedua, yang awal kan meeting point itu awal datang ya. Nah, setelah selesai ini kembalinya ke tempat meeting point awal sebelum mereka kembali ke tempat tinggalnya apa bagaimana prosesnya? Mungkin itu pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilakan kepada Bung Hasibuan untuk menjawab pertanyaan dari Bunda Rosma. Ya, baik. Terima kasih untuk Bunda Rahma namanya ya. Bunda Rosma ini. Bunda Rahma ini, baik. Ya. Yang pertama, tentu untuk pelaksanaan tawaf kudum. Kudum itu artinya selamat datang ya. Jadi siapa yang datang ke kota Makkah Al-Mukarramah yang tentu di luar daripada kota Makkah, seperti kita misalnya kalau ingin masuk ke rumah orang, kita akan bersalam, ya mengucapkan salam, minta izin seperti itulah. Maka kita pun disunnahkan bagi orang yang datang dari luar kota Makkah Al-Mukarramah dalam pelaksanaan hajinya, maka dia disunnahkan untuk melaksanakan tawaf kudum, ya. Dan tawaf kudum itu tidak menjadi bagian daripada rukun haji, tidak juga menjadi penentuan sahnya pelaksanaan ibadah haji, hanya bagian daripada sunnah dan sebagai salah satu adab kita di saat kita masuk ke tanah haram Makkah Al-Mukarramah. Karena itu Bung Hasibuan kemarin tidak melaksanakan tawaf kudum karena memang Bung Hasibuan sudah berada di dalam rumah itu, ya sudah berada di dalam kota Makkah Al-Mukarramah. Yang kedua, apakah nanti jemaah haji ini akan dibawa ke nuktah tajammu di sini istilahnya, atau bahasa kita lebih mudah dipahami terminal hajinya ya, seperti waktu saya memulai perjalanan, ya tentu nanti kami dari Mina ini, kalau memang besok akan meninggalkan Mina atau mungkin lusa kalau ada nafar tani, maka sesuai dengan schedule yang sudah diberikan, nanti bis kami ini akan membawa kami ke nuktah tajammu, ya nuktah tajammu itu atau terminal haji untuk saat ini, yaitu ada 4 kawasan besar yang ada di sekitaran kota Makkah Al-Mukarramah. Adapun kalau misalnya apakah jemaah bisa keluar daripada lokasi itu mungkin nanti melihat mekanisme yang ada di sini. Apakah bisa minta izin? Misalnya saya nanti secara pribadi kalau nanti dari Mina di sana, dari Al-Jamarat di sana itu, bis yang ada di sana sebenarnya dari bis dari terminal bis yang sudah Jamarat di sana itu nanti kalau misalnya bisa saya minta izin tidak lagi ke terminal haji, saya minta izin, saya langsung pulang ke rumah supaya saya tidak terlalu jauh lagi ke terminal hajinya. Karena nanti kalau saya lagi dibawa ke terminal haji yang waktu saya menuju ke pelaksanaan haji itu jauh dari rumah saya. Nah, itu nanti mungkin hanya tergantung kepada prosedur yang ada di sini ya. Baik, itu yang bisa kami jawab untuk Bunda Rosma ini. Terima kasih. Baik, jazakallahu khair Bung Hasibuan atas jawabannya. Berikutnya ini ada Bapak Juni yang mau bertanya. Saya persilakan kepada Bapak Juni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Ahmad Hasibuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini nanya agak teknis. Apakah ada nafar sani ya? Atau semuanya nafar awal, terus kemudian setelah itu prosesi haji wajib sunnah selesai, rukun selesai, apakah ada boleh ada seperti umroh sunnah, ziarah ke tertentu di Makkah atau bahkan naik Gua Hira? Kondisi pandemi seperti ini ditutup atau hanya pokok-pokoknya saja ya, rukun wajib saja, setelah itu tidak ada kegiatan-kegiatan sunnah yang lainnya. Begitu, terima kasih Ustaz Ahmad Hasibuan. Assalamualaikum. Dari Jogja ini Ustaz, kita memantau terus bersama santri-santri dan jamaah haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Dari Bapak siapa dari Jogja? Dari Bapak Juni, Bung Hasibuan. Bapak Juni. Masya Allah. Ya. Terima kasih
pertanyaannya. Untuk pelaksanaan ziarah ya di sekitar kota Makkah Al-Mukarramah untuk jemaah yang sekarang ini memang tidak ada ziarah. Demikian juga ke kota Madinah juga tidak ada di skedulnya karena izin ataupun tasrih yang diberikan kepada para jemaah ini hanya sampai tanggal 13 Zulhijjah. Ya, yang tertulis di situ seperti tasrih saya. Jadi hanya sampai tanggal 13 Zulhijjah di sini. Artinya kita bisa melihat dari situ pelaksanaan ibadah haji ini di sini hanya nafar awal, ya, hanya nafar awal. Di saat jemaah sudah berada di Mina sampai tanggal 12 Zulhijjah, berarti semua akan dibawa nanti keluar dari Mina, kemudian nanti prosesnya tinggal tersisa 1 hari izin daripada alhamdulillah. Mamnuhina? Oke, syukuran. Jazakallah khair. Syukuran. Saya sambil berjalan ya, mohon maaf karena tidak diperbolehkan untuk berdiri di sini terlalu lama. Mungkin dari saya diperhatikan karena terlalu lama ya. Mohon maaf. Baik. Nah, jadi untuk tasrih itu hanya berlaku sampai 13 Zulhijjah. Artinya berarti izin itu kemanapun kita pergi, apakah ke Masjidil Haram misalnya, ya hanya berlaku sampai di situ. Adapun untuk nanti misalnya ada jemaah yang mau umrah dari antara jemaah haji ini jemaah haji lagi pada jalan juga semua di belakang saya ya. Mereka ini akan melontar jumrah seperti yang terlihat ini jalanan menuju ke Al-Jamarat. Nah, jadi ketika jemaah ini hanya mendapatkan tasrih sampai tanggal 13, maka tidak ada lagi nanti ziarah-ziarah. Kalau misalnya ada jemaah haji yang sekarang mendapat tasrih ini melaksanakan ibadah umroh, nanti itu umrohnya lain tasrih hajinya ini, ya berbeda dengan tasrih haji. Nanti tasrih umrohnya atau izin umrohnya itu akan diupdate lagi di aplikasi satu aplikasi namanya I'tamarna. Mungkin nanti beberapa hari usai daripada pelaksanaan ibadah haji karena tentunya semua nanti Masjidil Haram akan kembali dibersihkan dulu ya sebelum dibuka kembali untuk tasrih umrah. Demikian. Baik, jazakallahu khair Bung Hasibuan atas jawabannya. Baik, di sini ada Bapak Bais ya yang mau bertanya ya. Kepada Bapak Bais silakan jika ingin bertanya. Oke. Assalamualaikum Bung Hasibuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami bangga, saya bangga sekali sama Bung Hasibuan ini. Masya Allah. Sejak awal dulu dari mulai awal YouTuber terus saya ikuti terus ini sama Bung Hasibuan. Masya Allah, Masya Allah. Semua pujian hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, terima kasih Bung Has. Saat ini memang tadi disampaikan tidak ada nafas sani ya. Yang saya tanyakan tawaf ifadah itu bisa dilaksanakan di awal atau bisa juga di akhir nih, Bung Has. Setelah selesai melempar jumroh, kemudian baru melaksanakan tawaf ifadah itu bagaimana? Di situ bisa nggak itu, Bung Has? Ya. Kemudian yang kedua, Bung Has, kalau yang seperti Bung Has ini tinggal di Mekah itu kemarin untuk niatnya bagaimana ini, Bung Has? Di mikotnya mungkin atau bagaimana ini? Di mana gitu niatnya untuk niat hajinya? Ya. Kemudian yang ketiga, Bung Has, saya sebenarnya berharap ya ini menyampaikan permohonan saja pada Bung Has itu. Kalau memungkinkan itu Bung Has itu meneguhkan diri sebagai ustadz lah begitu. Supaya kami bisa meneguhkan diri sebagai ustadz. Kan ya kalau menurut saya ilmunya tidak kaleng-kaleng, jebolan Al-Azhar. Alumnus Al-Azhar. Terima kasih. Mohon maaf ini Bung Has, kami berterima kasih sekali. Atas doa-doanya kami aminkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Mungkin dari MC tadi sudah dirangkum, mungkin pertanyaannya bisa diulang.
Begini, Bung Hasibuan. Jadi Bapak Bais bertanya, eh, Bung Hasibuan ini kan alumnus dari Al-Azhar, Mesir, Kairo ya. Jadi kenapa tidak mau dengan disebut dengan Ustadz gitu loh. Karena kan ilmunya Masya Allah gitu kan. Sudah sangat-sangat luar biasa. Seperti itu kurang lebihnya, Bung Hasibuan. Ya, kemudian mungkin saya jawab satu-satu dulu ya. Untuk yang tadi tawaf ifadah, itu dilakukannya di awal atau di akhir, Bung Hasibuan? Ya, oke, saya jawab satu-satu, nanti mungkin tolong dibantu karena tadi saya kurang konsen ya, sebab tadi kita harus mengalihkan dari ini, polisi tadi ya. Ya. Baik, yang pertama, saya bukan Ustadz, terus terang ya. Jadi cukup bagi saya sangat sederhana, saya orang biasa saja, dipanggil Bung sudah sangat terhormat bagi saya. Yang kedua, pelaksanaan tawaf ifadah itu boleh secara sistemnya sebenarnya boleh. Sesudah dari Muzdalifah, jemaah itu langsung menuju ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf ifadah langsung boleh. Ya. Atau sesudah dia melontar Jumratul Aqabah dan dia sesudah tahallul, kemudian baru dia menuju pelaksanaan tawaf ifadahnya pun boleh. Apakah di tanggal 11 Zulhijjah seperti yang hari ini, apakah tentu di tanggal 10 Zulhijjah seperti kemarin, apakah besok tanggal 12 Zulhijjah boleh, apakah besok lusa lagi tanggal 13, tentu jangan melewati tanggal 13 Zulhijjah, itu boleh untuk melaksanakan tawaf ifadah. Namun kami di sini mengikuti acara yang sudah ditentukan oleh maktab, karena jemaah sekarang ini tidak boleh terpisah dari aturan ataupun sistem yang sudah dibuat oleh maktab-maktab yang sudah diamanahkan oleh Kementerian Haji Saudi Arabia ini untuk mengelola pelaksanaan ibadah haji. Nah, kemudian kami kemarin dari rumah itu sudah memulai niat untuk haji. Jadi seperti mana jemaah haji Indonesia biasanya, jika mereka sudah berada di kota Makkah ini, semua jemaah haji itu sudah berniat haji dari hotel masing-masing. Ya, karena tamattu, sama seperti mana kami juga. Saya juga kemarin itu, intinya orang-orang yang di Makkah ini akan melaksanakan ibadah haji, mereka berniat dari tempat tinggal mereka itu ya. Sama seperti mana jemaah haji Indonesia, yang tahun ke tahun biasanya juga mereka di saat akan menuju, kalau misalnya mereka mengikuti hari Tarwiyah, maka mereka dari hotel tempat tinggal, apakah di Misqalah misalnya, apakah di Jarwal misalnya, itu semua sudah berniat. Kalau misalnya mereka tidak mengikuti Tarwiyah, mereka hari Arafahnya akan menuju ke Padang Arafah, berarti di saat itulah mereka akan berniat ya, dari tempat tinggal mereka, dari hotel atau penginapan atau perumahan mereka akan berniat haji dari tempat tinggal mereka, seperti kami juga kemarin, labbaik Allahumma hajjan, sudah disebut berihram dan sudah wajib untuk menjaga larangan-larangan ihram dan seterusnya, tinggal menuju ke tempat-tempat pelaksanaan ibadah haji. Demikian. Baik, jazakallahu khair Bung Hasibuan atas penjelasannya. Maaf, di sini saya mau perjelas lagi, Bung Hasibuan, apakah masih boleh untuk sesi tanya jawab dilanjutkan atau gimana? Ini di sini masih ada yang mau bertanya. Ya, silahkan. Ke MC mungkin bisa dikoordinir ya berapa pertanyaan. Karena ini tentunya yang punya rumah ini MC-nya. Baik. Di sini ada Bunda Puji yang mau bertanya. Silakan Bunda Puji. Ingin bertanya kepada Bung Hasibuan. Silakan. Diaktifkan saja mic-nya. Halo, Bunda Puji. Silakan, ingin bertanya apa kepada Bung Hasibuan?
Oke, baik. Baik, saya persilakan kepada Bapak Ibu yang lain yang ingin bertanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz Bung Hasibuan. Perkenalkan saya Harsono yang kemarin antum doain waktu di Musdalifah. Saya suami dari Ummu Safa Lampung. Ada dua pertanyaan Ustadz. Yang pertama kaitannya sama persyaratan vaksin. Kita tahu di Indonesia ini ada dua vaksin yang dua-duanya sama-sama dari Cina. Sementara dari pemerintah Saudi itu membuat aturan tambahan kalau yang dari Indonesia kalau tidak salah itu ada syarat suntik yang ketiga istilahnya di booster gitu ya, pakai Moderna. Nah, pertanyaan kami itu adalah apakah nantinya sertifikat vaksin yang kita lakukan di Indonesia, katakanlah kita penuhi tiga-tiganya, apakah itu akan diakui oleh pemerintah Saudi dan di sana kita tidak akan divaksin lagi, ataukah bagaimana? Nah, yang kedua Ustadz, kaitannya sama persyaratan untuk mengajukan aplikasi apa itu Itamer apa ya? Itamarna. Itu apakah ada persyaratan berapa lamanya untuk di Saudi sebagai jadi berapa lamanya di Saudi? Terus untuk mendaftar hajinya itu berapa lama gitu Ustaz? Jadi misalkan tinggal di sana itu terus menjadi seorang mukimin istilahnya begitu ya Ustaz ya. Menjadi seorang mukimin terus dari menjadi mukimin itu berapa lama gitu. Untuk daftar haji, bisa daftar haji Ustaz. Itu pertanyaan Ustaz. Makasih, mudah-mudahan Ustaz hajinya mabrur dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini langsung dijawab atau bagaimana? Iya, silakan Bung Hasibuan untuk menjawab pertanyaan. Baik, terkait dengan vaksin, terakhirnya Kerajaan Saudi Arabia juga sudah menerima vaksin yang umum di Indonesia, Sinovac saya dengar ya, sudah diterima di sini dan saya yakin kalau memang Bapak di sana mengikuti vaksin yang resmi tentunya dan sudah diterima di Kerajaan Saudi Arabia ini benar-benar resmi di sana dan nanti di sini insya Allah akan bisa dipakai ya. Kemudian yang kedua tentang tentang iktamarna. Iktamarna itu kita di saat mau daftar itu harus mempunyai igomah namanya, KTP yang aktif tinggal di sini. Artinya orang yang tidak mempunyai KTP asli Saudi Arabia, KTP warga asing yang tinggal di sini yang disebut dengan igomah itu tidak akan bisa mendaftar di aplikasi itu. Ya, jadi dipastikan orangnya itu memang tinggal di Saudi Arabia ini, apakah warga asli Saudi Arabia ataupun warga asing yang tinggal di Saudi Arabia mempunyai izin tinggal di sini yang aktif, yang masih berlaku, kemudian nomor handphone juga yang sesuai dengan igomahnya itu. Nah, ketika nanti kita daftar di aplikasi itu disebut nama, dia akan minta nomor KTP kita itu, nomor KTP kita dan nomor handphone. Sesudah itu kita sudah daftar, akan ada kode konfirmasi, ada 4 angka, akan masuk ke SMS ke handphone kita. Nah, kalau nanti yang daftarnya itu tidak mempunyai igoma, tidak mempunyai nomor handphone yang aktif di Saudi Arabia, tentu dia tidak akan bisa pendaftaran di Tamarna, otomatis dia tidak akan bisa mengambil tasri. Seperti itu ya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Bung Hasibuan atas jawabannya. Di sini ada satu lagi pertanyaan. Tadi mungkin saya wakilkan saja dari Bunda Puji. Biasanya ketika melaksanakan ibadah baik umroh maupun haji banyak pengalaman suci yang bersifat batin yang dialami oleh setiap jamaah. Pengalaman suci ini sifatnya individual, sangat pribadi, unik, dan kadang sulit dipercaya oleh orang lain yang belum pernah merasakannya. Dengan pengalaman batin seperti itu bisa mendorong seseorang untuk lebih soleh dan solehah. Dari perjalanan haji Bung Hasibuan ini, adakah pengalaman-pengalaman tersebut? Baik, silakan Bung Hasibuan untuk menjawab pertanyaan dari Bunda Puji. Iya,
yang ini terima kasih untuk Bunda Puji ya, dari Bandung ini saya ingat kalau tidak salah. Jadi yang pertama kita pahami dulu bahwa tempat diberikan balasan apapun itu untuk manusia ya nanti di padang mahsyar tentunya akan dihisab semua di sana. Tempat balasan apakah misalnya dengan amalan kebaikan ataupun keburukan. Pengalaman-pengalaman yang terjadi di Tanah Suci itu nanti mungkin bagian daripada perjalanan ruhani ya, yang memang hanya dialami oleh individu yang dia hanya bisa merasakan, yang tidak bisa jadi tidak dirasakan oleh orang lain, sekalipun nanti mungkin perjalanan ibadahnya sama-sama umroh, sama-sama tawaf, sama-sama sa'i, sama-sama misalnya wukuf di Arafah, sama-sama ketika berada di Muzdalifah, Mina, atau sama-sama di saat masuk ke Raudhah. Ya, jadi nanti itu beda-beda pengalaman ruhaniyah. Jadi jangan kita berpikir inilah amalan balasan amalan. Jadi kalau kita berbicara balasan amalan itu bukan tempatnya di dunia ini ya, tapi di akhirat nanti di saat kita yaumil mahsyar. Paling mungkin hanya seperti yang disebut tadi, memang pertanyaannya apakah ada pengalaman yang dirasakan secara batinnya? Ya memang sangat banyak. Termasuk ketika dulu Bung Hasibuan pernah di saat ingin ke Hajar Aswad. Saya yakin mungkin cerita ini sudah sangat banyak juga terjadi. Dari jauh kita melihat itu sangat banyak para jemaah berhimpitan di sana, rebutan di sana ketika akan menuju ke Hajar Aswad. Namun yang Bung Hasibuan rasakan ada satu keistimewaan, di mana di saat saya mau coba masuk ke sana, seolah seperti orang-orang yang di situ memberikan jalan gitu loh, memberikan jalan, dan akhirnya saya bisa mencium Hajar Aswad. Nah ini mungkin yang disebut dengan bagian daripada ikhtiar ya, penyerahan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sebelumnya Bung Hasibuan sholat sunnah hajat dulu nih 2 rakaat di hadapan Ka'bah, dan itu memang sudah selayaknya kita sebagai seorang mukmin itu yang menyerahkan semua kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama apapun hajat itu tentu kepada Allah, dan kemudian sepenuh hati ya baru kita melangkah. Nah itu yang saya rasakan dari berbagai macam perjalanan kehidupan saya di Kota Makkah ataupun Madinah. Masih banyak sebenarnya hal-hal mungkin yang di luar daripada kebiasaan kita sebagai manusia biasa. Seperti itu. Terima kasih. Baik, jazakallah khair, Bung Hasibuan. Pastinya pengalaman yang luar biasa ya, istilahnya bisa dengan mudah gitu dibukakan jalannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa sampai ke Hajar Aswad. Itu sesuatu yang sangat-sangat tidak gampang. Banyak pengalaman story dari orang yang berangkat haji ataupun umroh untuk bisa mencapai itu bukan titik yang mudah gitu kalau saya lihat. Baik, maaf Bung Hasibuan, apakah masih bisa untuk pertanyaan? Masih ya, bisa silakan. atau silakan. Asalkan pendengarnya tidak bosan mendengar suara Bung Hasibuan. Baik. Di sini ada yang mau bertanya dari Bunda Farida. Saya mau tanya apakah aplikasi Tawakalna namanya sama atau nama sama Itamarna? Apa berlaku untuk jamaah umroh dari Indonesia? Terima kasih. Seperti itu katanya. Pertanyaannya Bung Hasibuan. Baik, terima kasih. Tawakalna, aplikasi Tawakalna, mungkin karena sering, Masya Allah, inilah takdir Allah, kita dipertemukan, saudara di Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, dipertemukan melalui dunia YouTube sekarang. Sangat banyak para YouTuber Indonesia atau Malaysia juga sudah ada di sini ya. Jadi saya yakin ayah bunda semua, saudara semua, karena sering nonton YouTube kawan-kawan di Saudi ini, sering mendengar kalimat Tamarna, sering mendengar aplikasi Tawakalna, sering mendengar aplikasi Absir. Ya. Nah jadi itu aplikasi 3 ini wajib kita miliki hanya untuk warga Saudi Arabia yang tinggal di sini dan juga warga asing yang tinggal di Saudi Arabia. Maka ini tidak berlaku nanti bagi jemaah luar Saudi Arabia yang datang untuk umroh misalnya, ya. Jadi hanya berlakunya untuk warga Saudi Arabia dan warga asing yang tinggal di Saudi Arabia. Seperti itu.
Baik, terima kasih Bung Hasibuan. Sudah bisa dipanggil Bung Haji Hasibuan berarti ya? Ya kan berarti kan Soekarno sudah haji dong. Alhamdulillah, semoga menjadi haji yang mabrur ya, Bung Hasibuan. Amin ya rabbal Amin alamin. ya rabbal alamin. Dan semoga kita bisa semua tim Hore maupun Bapak Ibu yang sudah hadir pada malam hari ini bisa menyusul Bung Hasibuan untuk haji maupun umroh. Amin ya rabbal alamin. Baik, di sini apakah masih ada yang mau bertanya? Jika tidak, di sini saya untuk saya Boleh melanjutkan. saya bertanya Bu Dini? Oh iya, silakan Pak Topik, silakan Pak Topik mau bertanya. Ya, terima kasih ya Bu Dini. Assalamualaikum Bung Hasibuan. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan kabarnya sehat selalu di sana juga ya. Amin. Yang pertama, pertanyaannya adalah apa sih perbedaannya haji yang rutin biasa dulu sebelum masa pandemi dengan yang sekarang nih gitu. Mulai dari awal apa kegiatan hajinya, terus berapa lama itu yang sekarang beda dengan yang biasanya gitu. Mohon maaf, bisa dikeluarkan suaranya Bapak? Oh gitu, kurang jelas ya? Kurang jelas Pak Topik. Jadi yang pertama, apa sih bedanya ibadah haji yang biasa kita lakukan sebelum masa pandemi ya dengan sekarang masa pandemi gitu. Dimulai dari apa, kemudian berapa lama gitu nih proses haji yang sekarang ini gitu. Itu yang pertama gitu. Nah, sekarang kemudian yang kedua, bagaimana sih prokes di haji di sekarang ini gitu, gimana tuh prokesnya? Apakah ya proses protokol kesehatan di musim haji ini bagaimana gitu? Mungkin itu aja Bang Hasibuan. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Bapak Taufik dari Bogor, saya ingat ya. Dari Bekasi. Oh, Bekasi. Mohon maaf. Ya. Terima kasih pertanyaannya. Yang pertama, haji di tengah pandemi dengan sebelumnya secara rukun dan juga wajib haji sama. Itu juga ya. Baik dia niatnya tetap ada di pandemi dengan sebelumnya sama. Ada niat, ada tawaf, ada ifad, ada sa'i, ada wukufnya, kemudian ada tahallulnya, kemudian juga ada bermalam di Mina seperti yang sekarang, kemudian juga melontar jumrohnya, bermalam di Muzdalifah. Secara rukun dan wajib sama. Yang membedakan tentu prosedur, di mana termasuk di saat kita mau haji sekarang ini itu wajib vaksin 2 kali, ya. Kemudian pendaftaran haji sekarang ini itu tentunya melalui online, ya. Kita harus online dan dipastikan siapa yang mau daftar haji tahun ini itu harus mempunyai KTP dan juga iqomah yang aktif, izin tinggal yang masih aktif. Jadi kalau misalnya sudah iqomahnya, izin tinggal dia sudah berakhir, dia daftar di ini portal haji itu sudah ditolak langsung seperti itu. Ya, itu secara pendaftaran dan juga persyaratan sebelum kita masuk ke pengumuman. Kemudian pembayaran biaya haji yang sangat mahal di era pandemi dengan sebelumnya. Ya, kalau kami dulu orang-orang mukimin lah istilahnya yang mau haji dulu itu hanya sekedar kita bayar nanti uang bis, kita cari kalau kita punya kendaraan sendiri dahulu tinggal kita uang kita beli minyak seperti itu misalnya kan, atau kalau kita mau join dengan kawan-kawan yang di sini paling nanti kita bayar ongkos untuk ini, untuk transportasi, makan bisa kita bawa sendiri misalnya. Nah, kalau di zaman sekarang di pandemi ini, termasuk juga orang Saudi pun dan juga mukimin atau warga asing yang tinggal di sini dengan bayaran yang hanya 3 pilihan. Kalau tidak dari 3 pilihan ini, kita tidak bisa haji. Jadi kemarin yang sudah mungkin ada di YouTube kami, saya sudah pernah jelaskan, biaya haji untuk tahun ini itu ada 3 kategori, yang 54 jutaan, 62 jutaan, dan 72 jutaan. Itu harus dibayarkan sejak 3 jam sesudah kita diterima. Tuh.
Kalau nanti tidak kita bayarkan, akan tercancel sendiri. Ya, itu bagi yang sudah mendapatkan SMS. Kemudian termasuk perbedaannya yang saya lihat ketika kita sudah diterima, ya, dan kemudian tibalah waktu pelaksanaan ibadah haji, termasuk tadi biasanya kita yang mau haji ini dari rumah kita atau dari tempat tinggal kita sudah berniat, kita tinggal langsung menuju ke Mina kalau mau tarwiyah ya. Kita tinggal langsung menuju ke Arafah kalau kita langsung mengikuti wukufnya. Nah, kalau sekarang hajinya itu kami harus ke terminal haji dulu nih. Terminal-terminal yang sudah ditentukan seperti namanya di Zaidi, ada di Al-Hada, ada di Jeddah misalnya, dan lokasi-lokasi lainnya. Kemudian juga termasuk perbedaannya ketika jemaah itu sudah berada di tarwiyah di Mina ini, saya melihat di di kemah-kemah kami ini hanya diisi 3 orang. Hanya diisi 3 orang. Mungkin sudah pernah di YouTube saya. Itu pun kami di kamarnya istilahnya, karena saya kategorikan ini sudah kamar ya. Supaya lebih terasa ini tuh ya, seperti itu. Itu di samping itu kamar jemaah tuh. Jadi bukan lagi tenda kalau saya melihat ini, itu sudah seperti rumah atau seperti apa namanya kalau di Indonesia itu pos-pos kecil gitu ya. Nah, itu pintunya. Jadi saya masuk ke dalam, di situ kami hanya 3 orang. Tidak boleh tentunya melebihi kapasitas, seperti kadang ada yang 15 orang satu kamar. Dengan jenis ukuran kamar yang sama, ada 10 orang dulu-dulunya ya. Ada sampai 20 kalau agak besar sedikit. Kemudian juga, ini kalau saya ceritakan semua agak panjang mungkinnya, saya ringkas. Itu ketika di prokesnya di dalam kamar. Ketika di Padang Arafah juga, kemarin mungkin sudah saya review bagaimana itu, tempat kami berkemah itu berjarak sekitar 1,5 meter setiap para jemaahnya. Yang dulunya ada yang sampai 50, satu tenda besar itu ada yang ratusan, ya, yang kadang kaki ke kepala, kepala ke kaki, misalnya, ya. Nah, itu perbedaan-perbedaan yang memang terasa sampai sekarang. Demikian juga di saat berada di Muzdalifah juga sama. Di Muzdalifah pun kami berjarak semuanya dengan fasilitas yang disediakan di sana, ada kasurnya, ada semua karpet-karpetnya disediakan. Sama juga seperti mana yang ada di Mina ini juga sama seperti itu. Jadi memang sangat banyak perbedaan-perbedaan haji di pandemi dengan sebelumnya. Mudah-mudahan nanti insya Allah ke depannya ini juga membawa hikmah sehingga pelayanan haji di tahun-tahun berikutnya insya Allah juga semakin baik. Demikian. Amin, amin. Makasih Bung Hasibuan. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, di sini ada pertanyaan dari Bapak Solihah Oktiadi dari Lombok, Bung Hasibuan. Assalamualaikum, saya mau bertanya, bagaimana keadaan di Masjidil Haram saat ini? Apakah sistem pengaturan bagi jamaah haji yang sekarang mengenai aturan keluar masuk Masjidil Haram? Apakah dari segi waktu bebas keluar masuk untuk tawaf dan sholat? Terima kasih. Seperti itu Bang Hasibuan. Ya, sampai sekarang jemaah haji yang mendapatkan tasrih itu bebas keluar masuk ke Masjidil Haram. Ya, dalam artian selama izin tasrih haji ini berlaku sampai 13 Zulhijjah, seluruh jemaah itulah yang hanya bisa masuk ke area Masjidil Haram. Jadi kalau kita perhatikan TV Saudi Arabia, sangat banyak di sana jemaah-jemaah itu semuanya yang melaksanakan haji. Tidak ada di luar itu semua. Karena siapa yang mencoba-coba masuk ke area Masjidil Haram ini, jalan-jalannya itu saja ya belum masuk ke halaman Masjidil Haramnya itu semua sudah polisi berjejer di kanan kiri sekitaran jalanan, apalagi di halamannya, dan semuanya itu dipastikan yang masuk ke kawasan Masjidil Haram itu yang mempunyai tasrif. Jadi yang kita lihat di sana yang tawaf ya mereka yang haji. Saya pun nanti atau mungkin besok pagi rencana saya akan menuju ke Haram dengan tasrih haji saya itu. Saya bisa bebas keluar masuk ke Haram. Apakah mau tawaf sunnah misalnya, apakah tawaf ifadahnya seperti yang sekarang, apakah dia mau sholat di sana ketika nanti tiba waktu sholat masuknya ya, maka dia bisa bebas keluar masuk. Demikian. Oke, baik, Bang Hasibuan. Saya pribadi boleh bertanya nih ya.
Untuk yang jamaah wanita, berapa jaraknya dengan tenda jamaah pria? Kira-kira Bung Hasibuan. Ya, kalau secara jarak sebenarnya tidak berjarak. Jadi seperti ini. Saya mohon maaf ini kalau sering saya mutar kamera ya gini. Ini semua kamar-kamar ini ke sana ini semua laki ini. Semua laki-laki ke sana di agak ke depan. Nah, ke ujung sana itu, ke belakang toilet ini, dalam sana, ke sebelah kiri itu semua itu jemaah wanita. Jadi hanya diantarai gang istilahnya. Jalan ya, jalan di pertengahannya ini ada jalan di situ. Ke arah ini semua laki-laki, ada jalan seperti inilah. Ini, jalan-jalan yang di situ. Dan semua ke sebelah kiri ini semua khusus jemaah wanita. Seperti itu. Oke, baik. Sepertinya di sini untuk sesi tanya jawab saya sudahi ya. Mungkin untuk berikutnya saya persilakan untuk bertanya di Instagram Tim Hore atau di Facebooknya Tim Hore ya. Jadi bisa langsung kalau misalnya mau bertanya kepada Bung Hasibuan. Untuk acara selanjutnya yaitu doa penutup yang akan dibacakan oleh Bung Hasibuan. Kepada Bung Hasibuan, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, ayah bunda, saudaraku semua yang ada di Tim Hore, mari hadirkan hati kita. Saya sekarang duduk di musola tempat kami para jemaah haji, tamu-tamu Allah SWT yang terpilih melaksanakan sholat di sini, berzikir di sini, dan juga berdoa di sini. Jadi mudah-mudahan sekalipun secara fisik kita berjauhan, semoga doa-doa kita ini benar-benar berada di Mina ini dan mudah-mudahan semakin kuat ya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari hadirkan hati dan kemudian kita memperbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi hamdan wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا. تقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتعبدنا وتمن تغفرنا يا الله يا ارحم الراحمين. Ya Allah ya Tuhan kami, ya Rahman ya Rahim, dari bumi Mina ini ya Allah, dari tempat pelaksanaan haji ini ya Rahman, dari tempat di mana di sini hamba-hambamu dari yang melaksanakan haji berkumpul di sini ya Allah. Kami minta kepadamu ya Rahman untuk semua saudara kami yang bergabung sekarang di Tim Hore ini ya Allah. Kami minta kepadamu ya Rahman, terimalah ibadah kami ya Allah. Terimalah ibadah salat kami ya Allah. Terimalah ibadah puasa kami ya Allah. Terimalah ibadah haji kami ya Allah. Terimalah ibadah haji kami ya Allah. Terimalah ibadah haji kami ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, dari Mina ini ya Allah, kami minta seperti mana nama Mina ini adalah satu impian ya Allah. Maka setiap impian kami kabulkan ya Allah. Sampaikan semua hajat kami ya Allah. Wujudkan semua impian kami ya Rahman. Ya Allah ya Tuhan kami, dari Mina ini ya Allah, dari tempat para tamu-tamu berkumpul di sini ya Rahman, kami minta kepadamu ya Allah, ampuni kami ya Rahman. Ya Allah ya Tuhan kami,
Kami sadar ya Allah, sangat banyak kesalahan kami, dosa-dosa kami, kesalahan kami, dosa-dosa kami, ampuni kami ya Allah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa ummahatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, sucikan hati kami ya Allah, bersihkan jiwa kami ya Allah, seperti mana sekarang para jemaah haji yang berkumpul di Mina ya Allah, yang sudah berkumpul di Mina ini ya Allah, Kau berikan ampunan untuk mereka ya Allah, berikan juga ampunan untuk saudara kami menjauh di sana ya Arhamar Rahimin. Sucikan hati kami ya Allah, bersihkan jiwa kami ya Allah, ya Hayy ya Qayyum ya Mujibas Sa'ilin. Ya Allah ya Tuhan kami, untuk orang tua kami yang sudah kembali ke sisi-Mu ya Allah, lapangkan kuburnya ya Allah, berikanlah cahaya di pusaranya ya Rahman, jadikanlah makamnya taman daripada taman surga-Mu ya Rahman. Ya Allah ya Tuhan kami, orang tua kami yang masih bersama kami ya Allah, panjangkan umurnya ya Rahman, berikan kesehatan ya Rahman. Ya Allah ya Tuhan kami, jika di antara kami ada seorang suami yang pernah menyakiti hati istrinya, berikan ampunan ya Allah. Ya Allah, jika di antara kami ini ada seorang istri yang pernah mungkin durhaka kepada suaminya, berikan ampunan ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami di sini sebagai seorang anak mungkin pernah menyakiti hati orang tua kami ya Allah, pernah melukai hati ibu kami ya Allah, pernah melukai hati ayah kami ya Allah, pernah melukai orang tua kami ya Allah, ampuni kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, dari Mina ini ya Allah, kami minta kepadamu ya Rahman, sampaikan semua saudara-saudara kami melaksanakan ibadah haji ya Allah. Pertemukan semua dengan padang Arafah-Mu ya Allah, pertemukan semua dengan Muzdalifah ya Allah, pertemukan semua dengan Mina ini ya Arhamar Rahimin. Langkahkan kaki mereka hadir di tempat ini ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, ya Hayy ya Qayyum ya Mujibas Sa'ilin. Ya Allah, jika di antara kami ada yang sakit ya Allah, hilangkan sakitnya Rahman, sembuhkan ya Arhamar Rahimin. Jika di antara kami dalam kegelisahan, berikan kegembiraan ya Allah. Jika dalam kesulitan, berikan jalan keluar di setiap kesulitannya ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah keluarga kami sakinah mawaddah di bawah naungan ridho ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, dari Mina ini ya Allah, seperti mana dahulu Nabi Ibrahim pernah berdoa di sini ya Allah, Nabi besar Muhammad SAW pernah berada di sini ya Allah. Kami minta kepadamu ya Rahman, jadi kalau akhir hidup kami nanti yang terucap dari lisan kami adalah kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya Allah ya Tuhan kami ya Rahman ya Rahim, jika di antara kami ini ya Allah ada yang sedang sakit sekarang ya Allah, jadikanlah sakitnya menghapus dosa-dosanya ya Arhamar Rahimin, angkat derajatnya ya Arhamar Rahimin. Ya Hayy ya Qayyum ya Rahman ya Rahim, ya Hayy ya Qayyum ya Rahman ya Rahim, ya Hayy ya Qayyum ya Rahman ya Rahim. Inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Dari Mina ini ya Allah, impian kami dari Mina ini ya Allah, masukkan kami semua ke surga-Mu ya Allah, masukkan kami semua ke surga-Mu ya Allah, masukkan kami semua ke surga-Mu ya Allah. Perdekakan kami semua dari satu neraka-Mu ya Allah, bebaskan kami, orang tua kami, orang-orang yang kami cintai dari satu neraka-Mu ya Allah. Panas di dunia yang kami rasakan ini ya Rahman, pasti nanti lebih panas api neraka-Mu ya Allah. Karena itu ya Rahman, dari Mina ini ya Allah, impian kami kepadamu ya Rahman, perdekakan kami semua dari api neraka-Mu ya Arhamar Rahimin. Ya Hayy ya Qayyum ya Mujibas Sa'ilin. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam
ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah naungan untuk kami nanti di padang mahsyar, ya Allah, yang ketika itu tidak ada naungan kecuali naungan darimu, ya Rahman. Naungilah kami di bawah naungan arasmu, ya Allah, dan berikanlah kami minuman dari telaga Rasulmu, ya Rahman. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Dari bumi ini, ya Allah, kami minta kepadamu, ya Allah, jika saat ini ada di antara saudara kami yang belum tahu karuniai keturunan, berikanlah zuriat keturunan yang saleh dan salehah, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. Waalaikumsalam warahmatullahi Wassalamualaikum. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabah semua doa-doa yang dipanjatkan, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khair untuk para Bapak Ibu yang sudah hadir pada malam hari ini. Semoga Allah merahmati kita dan memberikan rahmat hidayah dan rahmat kasih sayangnya kepada kita semua. Alhamdulillah, acara kita pada malam hari ini sudah selesai dan berjalan dengan lancar. Saya ucapkan jazakallah khair kepada Bung Hasibuan sebagai narasumber kita pada malam hari ini, yang sudah memberikan waktunya kepada kami di sini, dan semoga mengijabah semua doa-doa yang dipanjatkan melalui Bung Hasibuan pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Semoga acara yang kita laksanakan pada malam hari ini merupakan salah satu amal ibadah kita semua yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Harapan dan doa kita bersama, semoga wabah Covid ini segera Allah angkat, dan semoga di tahun depan kita semua bisa memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya tutup acara pada malam hari ini dengan doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Saya mewakili seluruh dewan pengurus dan panitia acara Zoom meeting pada malam hari ini mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi Bapak atau Ibu dalam acara Tim Hore pada malam hari ini. Dan semoga kita semua bisa dipertemukan kembali dalam acara-acara Tim Hore berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, mohon izin live ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi wabarakatuh.